bareng sama semua KOL-KOL yang hadir, ada Brigida juga ya kesayangan kalian di sana. Nah, dan My Bini sekarang Gue. MBG ya. Dan My Bini Gue, dan sekarang kita map select-nya karena Flying Clouds di favorite-mu. Iya, Flying Cloud masih ya. Tapi kayak tadi sebenarnya gak terlalu berasa sih untuk di game yang kedua ya untuk using dari Flying Cloud-nya. Tapi ya mungkin ini bakal menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Karena kalau kita melihat kemenangan yang udah dipegang sama teman-teman dari Kazakhstan juga, ini pastinya bakal jadi boostingan mereka satu langkah lebih dekat untuk nantinya ke Nagoya nih. Dan ini dia untuk draft ban and pick-nya. Kyrgyzstan, mereka ada di blue side dengan langsung menutup Karpovius dan juga Gord. Pakito, semangat. Kazakhstan sama nih kayak gue, ban Pakito aja, gak peduli mau first atau second, ban aja Pakito. Iya ya, tapi ini jadi beda banget gak sih? Kayak kalau kita biasa ngeliat kan sebenarnya priority-nya bakal ke arah tipikal kayak Baxia, tapi ternyata dengan hadirnya Pakito sama Gord yang muncul di sini berarti ngelepas Chusin. Yif juga nanti bisa diambil dari Kazakhstannya, karena ya sejauh ini emang priority-nya bakal berputar di arah sana. Dan tanpa hadirnya Povius, ini Harit langsung muncul di pilihan teratas. Oke, Harit ya langsung jadi Prayo. Bentar ya, ini mic gua kenapa double lagi katanya. Tadi katanya udah ya? Gue ditipu-tipu lagi nih. Ditipu-tipu. Oke. Mungkin sengaja double biar lebih masuk ke teman-teman sekali ya. Penjelasannya jadi 2 kali. Tapi karena katanya kalau sekali gak denger ya. Iya, biasa kan kalau diomelin ibu-ibu sekali, 2 kali gak denger, 3 kali lempar sendal. Nah, untung ini online ya, jadi kita tidak bisa lempar-lemparan. Dan sekarang Cloud bersama Leomord, ini yang diamankan juga. Kayaknya masih berputar-putar di jungler yang lumayan mirip ya. Leomord, tadi juga ada Harley, Baxia, atau bahkan Nishunshit juga bisa keluar. Tapi menariknya juga ini belum mau ambil Yif-nya kah? Atau ada prioritas lain yang pengen mereka bawa? Ini Yif oke banget sih buat diambil sama Kazakhstan ya, buat ngimbangin juga nantinya bagaimana Chusin. Bisa dikatakan juga kan sering ya kita lihat Yif ini ibaratnya nge-counter lah Chusin di lane dengan menangin jarak. Main agresif juga bisa banget kan, karena udah dipisahin nih Chusin sama Khalidnya yang biasanya kita lihat barengan. Tapi Suyo, nah ini matchup klasik lagi nih, Leomord dan Suyo. Iya, dari season lalu ya kayaknya kita selalu ngeliat Leomord, Suyo, Leomord, terus ada Harley lah nyempil. Tapi sebenarnya belakangan ini kan udah balik ke tank jungle lagi ya. Jadi emang variatif banget sih untuk pilihan jungler yang pengen dibawain. Bahkan tadi jangan lupa Balmond. Sekarang tuh Balmond juga udah mulai masuk loh ke metanya. Tapi kalau misalnya ngomongin banning ya ini masih sangat oke gitu ya. Kayak mereka tutup Yif karena ada Chusin. Terus juga dari Kazakhstannya mereka tutup Chow supaya nggak ada pick of power, karena ya kemungkinan besar ini bakal butuh efek sisi yang banyak kan untuk memperkuat lagi dari teamfight yang dibawa sama Kyrgyzstan, bahkan termasuk nge-ban Belleric. Nah, Belleric ya, ini juga udah mulai masuk ke Prayo buat ditutup untuk sekarang, karena ini kan hero-hero yang melee ya. Penggunaan Belleric juga itu enak banget pastinya buat pegangin hero-hero jarak dekat kayak gini. Harit juga kan bisa dikatakan hero melee, makanya di-ban aja Bellericnya. Bisa jadi combo juga kan nanti sama Cloud. Tapi untuk pick 4 setelah adanya Yif dan juga Cetian yang di-ban mid lane, kalau emang mau fight panjang sebetulnya masih ada Lilia. Walaupun itu balik lagi ke hero melee juga kan. Iya. Mau range lagi mungkin ditaruh terakhir ya. Ini 3 ban dari Kyrgyzstan soalnya ke mid lane-nya banget nih. Targeting kan Gord, Yif, Cetian. Iya ya, kayaknya jago nih. Iya, ini targeting banget nih. Dan dikasih terakhir biar bisa adjust lagi nih, biar menyesuaikan lagi untuk apa 2 pick terakhir dari Kyrgyzstan. Iya, ya apakah karena namanya Salamat ya mid laner dari Kazakhstan, jadi dia selalu selamat dan harus hati-hati berarti ini untuk pilihan mid lanernya. Tapi kalau misalnya buat Kyrgyzstan, sekarang mereka udah punya Alice. Tinggal satu pilihan terakhir aja di arah roamer. Karena kalau misalnya udah ada Alice, ini AOE-nya udah besar, roamernya mereka bisa mau main pick off boleh, mau main Hilda. Ini juga nggak masalah banget karena Hilda nih
tetap ya ngasih gangguan banget Mhm. dan bisa menyeimbangkan lah rotasi yang dimiliki sama Khalid yang kita tahu bakal cepet banget nih di sekitar area rivernya. Tapi bakal ditemeninnya sama siapa nih Khalid? Karena kalau dengan Lilia yang tadi kata Aul ini bakal jadi menarik banget sih. Soalnya kan dia punya mobilitas tinggi, clear cepet juga. Ya. Tapi secara team fight power kalau misalnya pengen yang area of effect ya, apakah Farsha nih bisa masuk atau bakal keganggu? Wah, Farsha Sebenarnya udah sih mulai abis ya, Ul? kena Alice, kena Cloud bisa ketabrak-tabrak ya. Mungkin Valir juga bisa jadi opsi lah untuk sekarang. Tapi Kimi. Kimi? Oke. Kimi. Oke buat damage per second pastinya. Nice untuk pemilihannya juga. Itu yang lumayan bisa ngimbangin nantinya agresivitas dari Khalid. Dari awal kan dia bisa ngasih damage terus-terusan kan. Iya ya, biar selamat ya. Selamat. Selamat, Tagalog selamat. artinya makasih. Makasih ya. Berarti kalau selamat po tuh kayak makasih ya gitu ya. Makasih. Oh, ini nice info nih, info baru ya. Kita sambil belajar bahasa Tagalog, bentar lagi kita Kazakhstan bahasanya apa ya? sambil belajar juga ya. Dan memang kalau kita ngeliat secara line up ini bakal banyak banget Purify yang ternyata dibawakan sama kedua belah tim, sama-sama membawa dua dari sisi gold lane dan juga mid lane-nya yang memang ada banyak banget efek sisinya nih, Ul. Yep. Tapi ya kita akan lihat akan seperti apa untuk eksekusinya dari kedua belah jungler yang sebenarnya udah lumayan tergeser ya dengan adanya meta tank jungle yang kita lihat sekarang. Jadi fighter versus fighter yang udah lama gak kita lihat ini muncul lagi. Dan ini dia untuk game yang pertama antara Kazakhstan versus Kyrgyzstan. Purify, dua spell yang dibawakan dari masing-masing mid lane dan juga gold lane-nya ya, karena sebetulnya bisa menghindari dari kedua belah EXP laner yang punya crowd control. Iya, ini lumayan ya. Kalau misalnya dari Alice, Turn of Ruin, terus kalau dari satunya ada Petrify Power dari Mamilen kan, yang bakal jadi bahaya dengan damage di early yang benar-benar powerful banget tuh. Yap, dan itu dia sebuah agresivitas continuous damage tapi bakal langsung dimasuk lagi dengan ada Dragon Tail dan juga Petrify yang akhirnya connect. Tapi lihat bagaimana damage yang disumbangkan oleh Serik juga sudah cukup menyakitkan, membuat akhirnya tiga pemain dari Kyrgyzstan mereka harus terpaksa mundur setelah kehilangan sang roamer dari Askar Bekov. Tapi bottom lane-nya juga ada pressure yang diberikan oleh Akambayev. Itu dia ya, pressure di era early game, 1 poin eliminasi ini jadi sebuah keuntungan lah untuk teman-teman dari Kazakhstan. Jatuh ke arah Mamilen ngebuat dia lebih power lagi nanti di arah laningnya. Tapi kalau kita ngomongin ke arah rotasi, memang sejauh ini dua-duanya masih bisa keep up. Yap, itu dia Mamilen yang harus meregang nyawa. Wah, berat ya, ini menjadi keunggulan juga, tapi balasan kembali coba untuk dilakukan, terangkat lagi, tapi Kuzepkov masih punya flicker untuk kabur. Masih selamat sejauh ini. Satu spell sih emang ke-trigger, lumayan rugi karena pas banget nih momentumnya dengan kehadiran dari turtle-nya. Jadi kemungkinan besar nggak bisa main agresif, tapi kalau untuk masalah team fight, apakah ini bisa ada pertukaran poin eliminasi yang terjadi dengan flicker lagi dari Ashka? Ya, itu dia, dan tabrakan langsung 3 orang. Ngebuat dari Askar Bekov gak bisa ngapa-ngapain ya. Even flicker pun tidak menjadi sebuah jaminan keselamatan buat Askar Bekov, sehingga kali ini harus mundur lagi. Dan early game yang cukup oke pastinya untuk Kazakhstan, karena ya mereka harus bermain agresif nih dengan Khalid yang udah harus bisa nguasain river, dan ngebuat dari power Hildanya sekarang menurun untuk bagaimana mengganggu keberadaan dari Serik yang biasanya kita lihat job desk Hilda tuh udah masuk-masuk aja ke area jungle dari lawan. Dan ini dia untuk set talent emblemnya. Iya, kalau untuk emblem Cloud ya dengan fighter emblem yang dibawakan juga Chuzin dengan Burgen Hunter yang pasti akan ngebuat dia pengen dapetin item lebih cepat, sama halnya sebenarnya dengan seorang Salamat. Jadi kedua belah mid lane ini dalam posisi yang harusnya nggak beda jauh, apalagi ditemani dengan roamer yang sama-sama aktif ya. Bedanya sekarang Hildanya sesuai kata Aul tadi ketutup banget dengan power pertama dari poin eliminasi, terus juga tadi kita bisa ngelihat bagaimana Khalid ini pun mampu memberikan efek stun-nya. Tapi ada yang lumayan jauh nih berpergian dari Shekenov, nge-trigger beberapa source skills dari Mamilet dan Serik.
tapi memang belum bisa dikonversi menjadi sebuah team fight besar ya. Karena kita tahu sendiri nih mobilitas dari Alice itu cepetnya bukan main lah. Dia bisa teleport dalam waktu yang singkat, bisa kemana-mana. Jadi ada baiknya untuk dilepaskan aja dan lebih mengalah sebelum nantinya ada teamfight yang bisa diciptakan di sekitar area tertentu. Karena kan sekarang ini Skypiece langsung jadi first item dari Salamat ya, Wolf. Iya ya, mereka mau ngajak Kiminya main ya, ngasih space buat Seriknya bisa farming juga. Karena yang sering kita lihat juga kan Suyo potentially bawa ke Skypiece. Dan biasanya kalau udah di skala turnamen ada baiknya Skypiece-nya satu aja. Dan memang dikasih ke Salamat ya. Memang play round Salamat kalau kita lihat dari Kazakhstan, terlihat dari Kyrgyzstan yang harusnya udah bisa membaca, tapi Raging Sandstorm terbuka. Crimson Bacon mencoba untuk kabur, tapi lagi-lagi Askar Bekov yang menjadi korbannya. Continuous damage dan sudah mulai hadir dari Mamilen yang langsung bisa memukul mundur dua pemain dan bahkan di dive dengan Petrify dan Furious Smile. Dan itu dia Baev sang jungler yang harus juga hilang, begitupun dengan ada Shaken Off. Wah, itu ditabrak habis-habisan dia, bahkan sekarang mau ditabrak lagi loh. Wah, itu dia cukup dalam ya, tapi agak berbahaya karena sekarang Salamat masih di power atas dan flicker. Itu dia sebuah point kill yang cukup mahal bisa dilakukan oleh Askar Bekov at least ya, nge-shutdown ke Salamatnya juga, walaupun di sisi lain Turtle berhasil untuk coba untuk dimaksimalkan. 2000 gold sekarang dipegang oleh Kazakhstan. Agresif banget, tapi kayaknya lumayan harus mikir kembali untuk kalkulasi deh. Itu bener-bener masuk ke dalam tengah-tengah dari inner dan juga outer turret. Iya, agresif boleh asal nggak berlebihan ya sih. Karena kalau misalnya dipaksa terus-terusan kayak gitu, ruginya bisa jadi di tangan mereka. Karena kan ini posisinya, ingat, Salamat dengan Skypiece. Sekali dia tumbang, bakal ada reduksi dari Skypiece-nya. Dan kalau tadi kita ngelihatnya emang trade-nya dengan Turtle itu lumayan oke lah ya. Keuntungannya jadinya bisa lebih diangkat lagi dibandingkan dengan kerugian yang terjadi. Dan ini jadi note saja sih buat kedepannya ya, kalau misalnya ada tipe-tipe lanjutannya. Karena kalau misalnya balik lagi nih ngelihat dari instant replay-nya, move yang sebenarnya udah bagus banget dari Salamat, terus di follow up juga dengan Mamilen, meskipun dalam banget ya ternyata. Tuh dia dive lagi, Petrify-nya connect ke arah dua player. Jadi bukan langsung dari Black Dragon Form turun, dia benar-benar tunggu sampai Petrify-nya bisa punya momentum yang lebih maksimal, dan itu jadi satu hal yang bagus. Sayangnya tadi setelah momen itu tuh, itu dilanjutin lagi. Padahal aku rasa udah cukup, udah tinggal ya udah tarik aja dan balik lagi karena team fight. Ya ini Zaban Force juga udah ke trigger ya, tapi udah mulai masuk lagi dan Tron connect memang ke arah 3 orang, tapi sayang gak ada fall damage yang masuk. Raging Sandstorm mencoba untuk bertahan dengan ada Quicksand Guard juga, tapi Blazing Dude sudah mulai masuk. Zaban Force berhasil mendapatkan 1 point kill, 2 tukar 1. Bukan hal yang diinginkan oleh Kyrgyzstan. Mereka lagi-lagi mengalami kerugian yang sangat masif dan Mamilen masih mencoba untuk maju. Cukup berbahaya karena next objektif itu akan segera hadir. Jadi memilih untuk disengage aja untuk Kazakhstan setelah mendapatkan 2 poin kill yang cukup mahal. Tapi tetap ya, ini dari Kazakhstan tuh bagus banget, dimana poin eliminasi yang didapatkan tuh selalu di arah damage dealernya. Meskipun dia Akam Baev ini kayak agak nggak terlalu diajak lah, masih early, bukan salah dia juga, tapi turtle-nya bakal diambil. Ya itu Skypiece kembali menyala untuk membuat dari Shekenovnya tumbang. Keuntungan berlipat ganda untuk Kazakhstan kali ini. Mereka dapetin poin kill, mereka dapetin juga objektifnya. Dan ini nge-boost lagi gold yang sedang mereka pimpin. Kayaknya udah mulai kejawab sih kenapa tadi 3 hero mid lane ditutup. Karena ternyata Salamat ini seselamat itu dia. Suka-suka dia banget untuk bisa ngasih poin eliminasi. Skypiece-nya harusnya udah sekitar 30 dikurang 1 kali tumbang tadi ya. Jadi sekitar 20-an. Dan memang dia punya positioning yang luar biasa, bahkan agresivitasnya lihat ke arah Bekov itu langsung setengah darah menghilang. Ditambah lagi sekarang turretnya bisa dipegang semua di kiri kanan ul. Iya, ini setiap lini ya kayak bisa dikuasain sama Kazakhstan juga. Bisa kali ini di tengah kembali lagi ada tabrakan yang coba untuk dilakukan. Cukup berbahaya untuk Kazakhstan ya, mereka gak boleh terlalu overdive. Mereka harus bermain tetap memikirkan bagaimana kalkulasi yang mereka punya. Dan akhirnya Hilda yang dipakai sama Kyrgyzstan yang biasanya memang bisa ngeganggu ke arah jungle untuk bisa megang vision, ini setelah dimakan terus-terusan juga cukup berat. Tapi Crimson Beacon di pop up untuk Mirbekov bisa melarikan diri atas serangan yang coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari Kazakhstan, mempertahankan sekuat tenaga bagaimana outer middle turret yang memang sebenarnya memang bisa dipertahankan. Tapi lihat di arah bottom lane ada sneaky peeky dari Kusepov, dan itu dia langsung Raging Sandstorm. Akankah terjadi solo kill? Masih ada Battle Mirror Image, masih untungnya masih bisa selamat karena ini adalah roamer
cukup berbahaya kalau misalkan emang bisa ngasih pressure sebesar itu. Iya, padahal aku udah siap nyanyi happy birthday ya Belum. tadi, tapi ternyata Kita jadi caster Kambodia belum. kan. Happy birthday Aul aja kalau gitu ya. Karena Aul juga habis ulang tahun dan belum kena surprise, malahan kena surprise untuk teman-teman dari Kyrgyzstan yang sekarang harus mulai hati-hati lagi nih. Mereka harus bisa ngejaga posisinya. Ingat, dua outer turret kiri kanan ini udah nggak ada, dan itu akan membuat invasi dari Kazakhstan itu bisa masuk secara terus-terusan. Ditambah sekarang mereka akan segera menuju ke area Lord. Mau kontes kah untuk Kyrgyzstan? Dan itu dia, Seri berhasil dapetin Lordnya juga, tapi Zaman Force yang telah di pop up. Shekenov mencoba untuk kabur, tapi terlalu jauh sehingga tidak ada lagi inisiasi yang bisa dilakukan. Sementara itu, teamfight jangka panjang yang bakal cepat dijawab oleh Kazakhstan kali ini berhasil untuk dihindari oleh Kyrgyzstan. Gak mau lagi mengalami kerugian yang lebih. Mereka udah kehilangan Lord, mereka kehilangan sang XP laner. Ada baiknya mereka mundur dulu, tapi serangan dari Kazakhstan gak berhenti. Mereka akan tetap memberikan tekanan demi tekanan melalui jalur tengah. Oke, jalur tengah nih ya yang bakal jadi prioritas utama dari Kazakhstan karena mereka punya banyak power untuk area of effect dan sisi, tapi memang clear power dari Kyrgyzstan juga nggak bisa di underestimate sama sekali. Mereka masih bisa makan clearing dengan cepat. Nah, tantangan sebenarnya bukan di area tengah tadi sih ya, setelah kita ngeliat clear powernya ternyata masih ada, tapi tantangan selanjutnya adalah wave selanjutnya yang dibawa dengan Lordnya. Jadi masih fokus di arah kiri dan juga kanan. Kiri dengan Lordnya dan kanan dengan wave minion yang begitu banyak ditempel sama Kazakhstan. Nah, setelah itu baru ini dia nih, saya kata Aul juga ya, area tengah, jalur tengah yang bisa langsung ditembus sama para player Kazakhstan. Tinggal menunggu momentum dan tinggal nunggu si Salamat ini nih dapetin space-nya lagi. Karena kalau misalnya bisa ketarik atau dapetin efek sisi aja ya dari Yuzong ataupun Khalidnya, udah pasti Salamat akan sangat amat bebas. Karena dia lumayan pintar juga nih untuk mencari stacking ya, supaya dari skillnya bisa merah terus tuh. Ya wow, tapi teamfight bakal coba untuk langsung diinisiasikan oleh Kazakhstan. Dan akhirnya killing spree didapatkan juga, mega kill dikantongi, nambah lagi stack fatality untuk Salamat. Zaman Force yang telah di pop up itu menjadi sebuah gertakan untuk mundur bagi Kyrgyzstan yang hanya misalkan 3 pemain untuk sekarang. Wave bakal coba untuk masuk lagi, Black Dragon Form langsung mengincar, Dragon Tail-nya connect. Tapi untungnya masih bisa kabur juga, tapi akankah mencoba untuk maju? Tapi enggak ya, mereka harus mundur dulu. Tapi lagi-lagi nih, secara high ground defense dari Kyrgyzstan cukup terbatas dan pressure dari Kazakhstan mereka nggak mau turunin. Mereka bakal tekan mati-matian. Ih, Holy Defense-nya udah pecah sih di area top lane. Dan wajar banget kalau misalnya mereka pengen main agresif terus-terusan. Karena 9.000 perbedaan gold itu udah terlalu tinggi sih, udah kaya banget mereka. Dan balik lagi ya, kita lihat dari segi replaynya. Ini Salamat sebenarnya hampir tumbang, lihat udah digetok sama Hilda. Tapi satu skill efeknya kemana-mana karena Skypierce ini jadi keuntungan besar memang. 6 poin kill. Skypierce tuh didapetin di kill kedua kan. Jadi sekarang udah sekitar 40-an lagi. Dan Radiant Armor akhirnya tercipta karena ini yang lumayan dibutuhkan nih. Bahkan sangat dibutuhkan untuk berhadapan dengan seorang Kimi yang kita tahu damage-nya itu damage per second atau DPS. Dan itu bisa kejawab dengan Radiant Armor. Tapi kalau misalnya mau jawab ke arah Skypierce, kayaknya belum bisa ya. Bahwa sekarang nggak ada item yang benar-benar bisa ngejaga hal itu kecuali dari Immortal dan juga dari teamfight tersebut. Lagi-lagi ya, Crimson Bacon digunakan hanya untuk kabur, tapi Mami Len tertangkap. Untungnya ada Skypierce juga yang akhirnya bisa mengeksekusi. Tapi Rajik pada masuk ke arah 4 orang sekaligus. Dan itu dia inisiasi yang begitu manis dengan adanya free hit dari seorang Salamat. Double kill didapatkan. Ini kebuat 9.000 sekarang. Kazakhstan memimpin. Mereka gak mau terlalu greedy. Mereka memilih untuk mundur dan langsung set up ke arah Lordnya. Oke, ini skenario-nya udah berjalan dengan baik nih Kazakhstan. Oke, dari awal kita bikin Salamatnya aktif dari area teamfight, udah dapetin Skypierce, sekarang waktunya tinggal tanggung jawab buat Kusupov. Dan itu yang dia lakukan. Lihat, playing Sandstorm yang langsung connect ke 4 player. Wah, itu benar-benar fatal banget. Dan akhirnya menciptakan space tambahan untuk para player lainnya memberikan damage dealing. Nah, skenario lanjutannya karena sekarang Lordnya juga udah ada di tangan dari Kazakhstan, tinggal mikirin aja gimana caranya supaya ini bisa menembus sampai ke dalam base turret atau bahkan ke base utamanya juga. Karena jujur ini Lord yang lumayan powerful, player-player yang juga sangat powerful, dan kekayaan yang sudah sangat melampaui batas nih. 9.700 gold lebih unggul dan Lordnya akan langsung masuk kau. Ya ini udah terlalu leluasa sih untuk banyaknya hero-hero dive juga kan. Kayak Mamilen yang bisa masuk. Dan sekarang base middle turret dari Kyrgyzstan juga sudah dihancurkan.
wave atas dan bawahnya masih bisa di-clear dengan cukup baik, tapi Lord tidak bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi oleh Kazakhstan. Mereka mundur, mereka akan tunggu wave berikutnya. Dan kayak untuk Kyrgyzstan, hero yang bisa nge-punish juga mereka cukup minim kan. Bener-bener ngandelin area of effect dari crowd controlnya Shekenov, which is itu juga cukup berat. Dan ini dia Black Dragon Form mencoba untuk masuk ke area defensif dari Kyrgyzstan, terkena immobilize dan itu dia Starlight Pulse dan juga begitu mengerikan, yang begitu menyakitkan. Double kill didapatkan oleh Salamat dan fokus lagi kali ini untuk bisa mendapatkan point kill. Tambahan Blazing Duet defensif dikeluarkan, tapi lihat base-nya yang langsung saja difokuskan dan Kazakhstan secure point di game yang pertama. Wah, ini dengan waktu yang bisa dibilang cenderung singkat dibandingkan dengan match pertama kita. Karena memang Kazakhstan berhasil mengumpulkan investasi dari early gamenya. Dari early mereka udah bisa pegang Skyfierce buat si Salamat ini, yang ternyata menyelamatkan Kazakhstan juga nih. Bisa jadi kalau misalnya mendapatkan game yang kedua juga. Kelihatan banget Snowball yang dimanfaatkan dengan baik. Jadi nggak cuman oke, kita cari point kill, tapi objektifnya satu persatu jalankan dengan baik. Mereka tahu ya prioritas atau yang mana dulu lah yang harus didapetin. Let's say tadi ketika dapetin Lord yang berjalan dari atas, oke, mereka ambil dulu bawahnya, baru langsung potong di tengah. Dan itu hal-hal yang sebenarnya kayak kecil tapi sangat impactful untuk mendapatkan objektif. Dan ternyata hal itu sayangnya belum bisa ditutup sama teman-teman dari Kyrgyzstan. Mereka yang ya bisa dibilang cenderung lumayan kebingungan ya untuk gimana nih cara ngehandle tempo yang secepat ini, gimana cara ngebalikin keadaan dengan kondisi snowballing, bahkan sampai di akhir momen ketika mereka udah hampir bisa nih teamfightnya, Chuzin akhirnya dapetin poin eliminasi, langsung ke comeback lagi pakai Reggie Sandstrom. Minim sisi juga nggak sih buat Kyrgyzstan? Mereka hanya ngandelin Throne of Ruin yang ibaratnya kayak efek sisinya tuh nggak yang pasti kena gitu loh, kayak lumayan tricky kan. Tadi kayak pas ada di area dari Lord atau Turtle gitu, dia masuk dan kejauhan dan akhirnya tumbang. Ini dia in-game equipment yang sebenarnya cukup jahat ya. Skyfierce item Prayo, glowingnya item keempat, tapi sustain fight-nya dijawab banget nih dengan adanya Feather of Heaven dan juga concentrated energy. Lifesteal-nya ngebuat dari Salamat ini nggak pulang-pulang. Iya, dia emang selamat dah pokoknya ya. Selamat banget di dalam game ini. Tadi hampir kegetok Hilda aja dia masih selamat lagi. Emang nama adalah doa, dan ini yang harus diimplementasikan kayaknya. Karena posisinya sekarang secara output damage dia emblemnya langsung ambil ke arah Thrill juga, Weakness Finder. Jadi kayak udah kebayang lah ya damage yang bisa diberikan seperti apa. Ini baru pakai Purify. Coba bayangin dia pakai Flicker nanti. Bisa jadi lebih agresif kan kalau misalnya nggak banyak efek sisi yang terjadi. Tapi emang Purify ini menurut aku jadi jawaban dari kedua belah tim sih. Gimana caranya mereka akhirnya nggak bisa terkena efek sisi, dan kesannya jadi sangat kurang ya efek sisi untuk bisa mempertahankan. Sementara kalau misalnya dari tim Kazakhstan, jujur efek sisi mereka tuh banyak banget yang kayak kecil banget. Let's say dari Kimi, itu kan skill 2-nya tuh CC juga, tapi kayaknya nggak worth it gitu kalau misalnya mau dipakein Purify. Nah, cuman kadang itu bisa jadi trigger juga nih untuk para player dari Kyrgyzstannya sendiri. Dan game ini diselesaikan dengan pas 14 menit 00 bahkan. Satu turtle sebenarnya sempat dipegang sama Kyrgyzstan tadi di awal. Tapi ya nyatanya mereka nggak bisa manfaatin hal itu lebih dalam lagi, karena turtle emang menurut aku buat di arah early ya impactnya sekedar memperkuat aja, tapi memperkuat sejauh apanya itu bergantung dengan poin eliminasi yang bisa didapetin atau objektif-objektif lain kayak goldnya yang bisa didapetin sama para playernya. Dan kalau ngelihat dari segi itemizations yang di build, memang kerasa banget kan jauhnya. Dengan cap gold yang udah sejauh itu udah pasti Kazakhstan mereka bakal lebih ke arah full item. Dan memang udah seperti tadi aku bilang, oh, ini item jahat lah buat Salamatnya. Nggak cuma Salamat sih, tapi Mamilen yang menurut aku juga sukses. Karena kalau misalnya early-nya nggak diganggu banget sama si Yuzong ini sampai nabrak-nabrak dalam turret, Kimia juga bakal kesulitan buat dapetin point kill.